Selamat pagi teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Koido untuk belajar fisika di Focus Study Club ya. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang tangga ya. Nah, sekarang ini salah satu variasi lain dari soal kesetimbangan yang cukup sangat sering keluar, yaitu tentang kesetimbangan pada benda yang berengsel. Engsel ya, di gambar ini, engsel itu yang ini nih, yang bulat ini. Jadi maksudnya gini, ketika ini diputus talinya, pasti kan akan ngayun ke bawah gitu kan. Nah, itu namanya ada engselnya nih di sini yang nggak bisa bergerak gitu. Nah, engsel itu udah pasti akan menjadi sebagai poros juga. Nanti akan jadi poros ketika kita menganalisa sigma torsinya nanti ya. Nah, oke, kita mulai. Jadi kalau ada ini konsep awalnya ya. Kalau ada engsel selalu akan bekerja gaya horizontal, saya sebut gaya H, dan gaya vertikal di engsel itu atau gaya V ya. Kalau kita nggak tahu arahnya kemana, horizontal biasain aja ke kanan, vertikal ke atas. Jadi di tempat engsel ini ada gaya H ke kanan dan ada gaya V ke atas. Gitu ya. Oke, sebuah batang berengsel seperti pada gambar diikat dengan tali. Jika massa batang 2 kilo masanya, maka berapakah tegangan tali dan gaya engselnya? Oke, kita mulai begini dulu. Ada gaya apa aja di batang ini selain V dan H itu ya, tentu saja. Pertama pasti ada W dong. W di tengah-tengah batang. Dia kan punya massa 2 kilo ya. Terus ini ada tali, ada T juga di sini. Nah, udah seperti itu ya. Kalau tentang engsel yang berengsel begini, analisanya yang step pertama justru kita mulai dulu dari sigma torsi sama dengan 0. Dengan poros di situ. Di sini ya, di engselnya. Oke. Jadi ada torsi apa aja? Pertama ada si W. W bikin muternya ke bawah gini ya. W kali setengah L, karena lengannya setengah L doang ya. Setengah panjang talinya, setengah panjang batang kali sin 90. Sin 90 kita biasanya kalau udah lancar nggak usah ditulis ya. W kali setengah L dikurang ini yang T kali L, panjangnya L kan ya, lengan gayanya. Nah, ini sudut apitnya 37, berarti ada sin 37 sama dengan 0. W-nya kita masukin M kali G kali setengah L akan sama dengan T kali L kali 0,6. L-nya bisa dicoret, masanya 20, masanya 2 kali 10 kali setengah sama dengan T kali 0,6. Di sini kita dapat T-nya dulu. Ternyata nilai T-nya 10 bagi 0,6. 50 per 3 Newton. Gitu. Itu udah menjawab yang A nih. T-nya ya. Nah, lalu bagaimana gaya engselnya? Gaya engselnya si V sama si H itu ya. Nah, kita lihat ketika kita mau menganalisa, mencari gaya engselnya, ini kan kita ada 4 gaya ya. Kalau saya gambar ulang nih, kita ada 4 gaya di sini. Gaya W ke bawah, gaya H ke samping kanan, gaya V ke samping ke atas, dan gaya yang miring ini T. Gitu. Oke. Jadi kalau kita urai, ini kan sumbu X sumbu Y-nya ya. Si T itu perlu diurai ketika kita mau menganalisa. Jadi T-nya kita urai, ada yang ke samping kiri T cos dan ada yang ke atas T sin gitu. Nah, tadi kalau kita sudah pakai sigma torsinya, tadi syarat kesetimbangan kan selain sigma torsi ada lagi sigma F sama dengan 0. Jadi step kedua sigma F-nya kita buat. Mulai dari sigma F X dulu boleh sama dengan 0. Sumbu X-nya ada yang ke kanan sebesar H, yang ke kiri T cos 37 ya. Nah, berarti H sama dengan T kali cos 37, 50 per 3 kali cos 37. Cos 37 itu 0,8. Nah, kita dapat H-nya. 40 per 3. Terus kita cari juga sigma FY-nya. Sama dengan 0. Nah, di sumbu Y ada apa aja? Yang ke atas ada T sin. Terus ada V dikurang sama W. Gitu.
T-nya 50/3 kali 0,6 tambah V kita mau cari, W-nya kita lempar ke kanan, M kali G ya. 2 kali 10. Kita dapat V-nya. 10 Newton saja. Nah, kita sudah dapat H sama V. H sama V ini kan bentuknya gini. V ke atas, H ke samping ya. Maka gaya engselnya adalah resultannya. Nah, resultan dari H sama V itu tinggal kita Pitagoras doang. Akar dari H kuadrat tambah V kuadrat. Itu yang kita mau cari. Gaya engsel ini saya sebutnya berarti si R ini ya. Oke, tinggal kita Pitagoras. 40/3 kuadrat tambah 10 kuadrat. Berapa tuh? Bentar. Oke, dapatnya 50/3 Newton. Seperti itu. Ya. Jadi dari sini kalian bisa lihat ya, sedikit beda dari yang tadi. Sedikit beda dari yang tangga. Kalau pada engsel akan ada gaya V dan gaya H. Terus analisanya biasanya kita mulai dari sigma torsi dulu, baru sigma F-nya. Gitu. Oke, seperti ini tentang kesetimbangan di benda berengsel. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.